dengan Tuhan di tempat ini dan semua punya hal khusus atau secara pribadi dengan Tuhan. Dan untuk itu kita mau berbagi tentang kasih Tuhan. Dapat dengan satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu
Ya, kesaksian harus yang senang, ya, yang diberkati. Yang sedih pun harus bisa kita saksikan. Ada amin. Ya. Tapi nanti saya akan memuji Tuhan dulu karena Roh Kudus ini benar-benar tapi nyanyi. Ayo, ini dalam acara perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Roh Kudus itu apa? Ya, tentang pokok. Perjamuan Roh Kudus. Perjamuan Kudus. Ya, harus nyanyi. Nanti saya akan nyanyi memuji nama Tuhan. Ada amin. Satu dalam Rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusku, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusku, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ini tadi datang dari dalam perjalanan saya nyanyi Roh Kudus kuat banget kencang ya. Karena apa? Saya sering bergaul ini dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya mengucap syukur pagi hari ini Pak Daniel bisa datang karena apa? Saya lebih semangat. Ya, dia juga semangat kok. Dia juga semangat. Pak tambah semangat. Jadi karena. Amin. Puji nama. Dan ada lagi kesaksian. Tiba-tiba ujung-ujung Pak berbudu orang kayak gedeng nyamber. Tidak ada. Amin. Ya. Tahu-tahu ya doa sampai saya doa bokong hati saya kencang doa apa? Kasih tahu anak saya montore tak gune ya wirawiri montor itu haleluya tak wirawiri jemput putune Quran dan lain-lain. Saya langsung menghadap Gusti Tuhan loh ya. Menghadap siapa ini? Menghadap siapa ada orang Gusti? Tuhan aku perlu motor Tuhan aku mau buat pertama ke gereja. Nanti kalau ibadah dan lain-lain. Pertama ke gereja Tuhan. Wah aku kencang ini. Tuhan aku percaya mujizatmu terjadi sama itu. Apa yang tidak pernah saya lihat pasti Tuhan sediakan. Motor satu-satunya itu diambil anak saya. Nah itu. Jadi saya kesaksian kalau senang ya rasa sedikit, susah ya rasa sedikit. Tapi bila susah ya rezeki. Amin. Cukup siap untuk Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian dari Bu Esther. Apapun yang prosesnya kita susah hati kita senang, semuanya tetap pilih buat Tuhan, buat kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya itu jadi satu yang
luar biasa di dalam hidup kita. Ada lagi mungkin yang kamu yang Bu? Apa no? Mau nyanyi. Oh juga ada ya Pak ya. Ayo Pak, mau maju aja lah. Shalom. Shalom. Pada malam ini kami yakin di rumah ini orang pada Tuhan. Kami akan menyaksikan dinamakan kasih Tuhan Yesus. Selama kami ditinggalkan orang tua kami, bapak dan ibu dan mbak saya itu tidak pernah menangis, tidak pernah susah. Pada hari ini kami kehilangan putu. Kehilangan putu, wah, nanti saya itu dimedot. Saya bisa menangis ketinggalan putu saya itu. Karena putu saya yang kita cintai, ya apa saudaranya, gede harus kongkong. Panggil Tuhan adalah panggil Tuhan itu hari tanggal 14 menaikkan Tuhan Yesus. Karena ide kami itu sudah disampaikan sampainya Tuhan Yesus. Karena anak ini sudah yang bisa melayani Tuhan, cinta pada Tuhan, dan pada dipanggil Tuhan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih keduanya dua minggu atau 3 minggu saya mencari bensin, pulang bensin sepeda. Saya pulang di saya berjalan, belakang saya ada cewek-cewek sepeda motor. Terus di samping saya itu ada mobil. Nah, depan itu jalannya lantar, saya ya jalan 40 ya, 40 berada kalau di depan maju sulit, lah saya pakai kalau apa ya, banting, bukan banting kiri. Nabrak mobil untuk Gusti menyelamatkan saya. Kami ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, Tuhan itu yang kami sembah karena Tuhan kami Yesus. Terima kasih, saksian kami serahkan. Luar biasa juga kesaksian dari Bapak. Terima kasih karena tetap semangat ya Pak ya. Apapun itu Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Ada lagi? Kalau belum ada, kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Kau senantiasa memberi yang terbaik dalam kami. Pagi hari Tuhan, kami mau juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang Tuhan senantiasa memutuskan Tuhan setiap persembahan kami Tuhan bisa dipakai untuk hormat kemuliaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
biar kita tetap senantiasa ada di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus setia dalam kita. Apapun permasalahan kita, apapun problem kita, Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, dan tidak akan pernah memberikan pertolongan yang terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Hati kita tetapi Tuhan tetap setia.
Setiap kali Kau menolong kami Tuhan, dan pertolongan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada ketika kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk hidup dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Dari rasa sakit dalam hidup kami Tuhan, dari kami ada di dalam Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur segala hal Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan, terus buat hati kami percaya Tuhan. Mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa membuat mujizat di dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai di hari Tuhan, kami mau lebih lagi menerima berkat dari Engkau Tuhan, kekuatan dari Engkau Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa menguatkan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau terus Tuhan bersandar kepada firman Tuhan, kami terus mau Tuhan bersandar di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman Tuhan. Kau untuk fungsi dan kuasa dalam Tuhan, dan kehendak yang sampaikan kehendak yang akan terjadi. Dan kami Tuhan, kami akan menerimanya dengan membuka hati kami Tuhan, dengan menyiapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami siap untuk ditaburi dan benih firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya pada Shalom. Puji Tuhan. Pentakosta 2. Baik saudara, kita sudah mengulas beberapa waktu yang lalu apa yang dapat kita nikmati dari turunnya Roh Kudus pada 1992 tahun yang lalu, dan kita tidak lagi menunggu turunnya Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Bahkan Bapa dan Yesus ada. Itu musuh yang sangat luar biasa, kebersamaan Tuhan dan keberdiaman Tuhan dalam hidup kita sejak Pentakosta, sehingga Tuhan tidak menjauh di sana, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Amin. Baik, next. Beberapa ayat akan kita baca dengan cepat, saudara-saudara. Mulai Lukas 24. Demikian bunyinya, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Karena waktu itu Roh Kudus belum turun, belum dicurahkan. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Ketika Tuhan naik ke surga, ada 500 orang yang melihat, dan pasti sebelumnya mendengar pesan Tuhan ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara, dari 500 orang itu
yang taat dan berkumpul di loteng Yerusalem itu mau 120. Berarti tidak ada sepertiganya. Kita harus hati-hati dengan angka. Kita tidak mau main ujung, main apa itu. Tetapi kemarin kita sudah melihat bahwa dari 7 jemaat itu 5 tidak dipuji. 2 saja yang lolos dipuji. Itu juga cuma 30%. Saudara, oleh karena itu pada hari Pentakosta di mana Roh bekerja luar biasa sampai hari ini kepada kita, pertanyaannya adalah berapa persen dari kita yang taat? Berapa persen dari kita yang betul-betul rindu dan memang ingin apa yang dijanjikan Tuhan itu kita alami dan kita bisa menggunakannya untuk memberkati orang lain. Berapa persen? Lanjut. Kisah pasal 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terjemahan lama, kalau Roh Kudus turun. Kalau itu berarti bisa nggak turun. Tetapi terjemahan baru yang ada di sini sudah disesuaikan, diubah menjadi bila mana. Bila mana itu berarti pasti turun. Tinggal waktunya. Jelas saudara ya, kalau aku mau ibadah, kalau. Tapi kalau bila mana itu pasti. Jadi Roh Kudus itu satu kepastian. Yang dia lakukan itu kepastian nyata, terbukti, dapat kita alami. Amin. Lanjut. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat sentral, janjian di satu tempat, tidak pakai apa itu. Tetapi mereka sepakat kelompok di satu titik. Kalau kita ke mall dan ke tempat-tempat pertemuan yang besar, biasanya ada titik kumpul. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada kebakaran dan sebagainya, maka kita nggak pakai mesin merawut, kecemplung api gambaran. Tetapi kita tahu, berarti kalau saudara ke mall atau kemana-mana cari itu, titik kumpulnya di mana? Bukan Arab. Tetapi kalau terjadi sesuatu, saudara tahu langsung Arabnya. Ya, ini titik kumpul, fokus. Titik kumpul itu titik api. Saudara, kalau kita pakai cermin apa itu? Ya. Dan kita taruh di bawah matahari, lalu kita bisa arahkan sampai ada titik api kecil, maka itu bisa membakar daun-daun kering. Titik. Mari setiap kita berkumpul, memang titik apinya sudah ada, GIA buat. Tetapi apakah ketika kita kumpul hidupnya memang terpisah, tapi hati kita
apakah ada titik kumpulnya satu tempat, satu arah Yesus, Roh Kudus. Kadang-kadang kita ibadah, tapi pikirannya tidak ada di titik kumpul, titik api. Wah, kita mau kompornya harus dipakai ini, apalagi macam-macam. Ya, titik kumpulnya nggak ada. Karena apa? Ada banyak yang masih diperhatikan, bukan di luar, di dalam. Pakai alat seperti ini. Dan ada titik kumpul. Saudara, oleh karena itu penting, mereka semua berkumpul di satu tempat. Mari kita satukan hati. Handphone istirahat, kecuali dipakai Alkitabnya. Bahkan saya sangat bangga kalau saudara punya aplikasi terjemahan Alkitab macam-macam. Bahkan kalau mau tanpa saudara sekolah teologi, saudara bisa ambil aplikasi bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau sulit, tinggal dimasukkan penerjemahnya. Gampang dong? Maka saudara sementara bisa mendapatkan tambahan-tambahan. Barangkali itu akan bisa di-share-kan, dibagikan. Betul? Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Mereka kumpul di loteng satu ruangan. Tetapi tanda-tanda Roh Kudus turun itu di seluruh rumah. Bahkan saya yakin di luar rumah. Saya dulu pernah bersaksi di sini ketika masih di GPDI. Waktu itu ada fellowship pendeta di Banghilang. Saudara kami doa puasa beberapa hari. Lalu pada hari tertentu kita betul-betul serius bertutur, cuci kaki dan sebagainya. Yang terjadi jamaah, saudara. Masing-masing tidak saling menunggu. Kalau mau minta maaf, ya ketemu. Jadi tidak ngenteni, aku sing tua, ngenteni sing kapan bercuci kaki, minta maaf sama aku, guys. Royoan, saudara. Wow. Lalu apa yang terjadi di ruangan gereja saja? No. Ternyata jemaat yang kerja toko, kalau kerja kantor mungkin sulit ya. Digerakkan Tuhan, tutup tokonya ke gereja. Ada apa di gereja? Ada apa di gereja? Oleh karena itu mari kita rindu, kita makin bisa satu titik. Kalau terjadi sesuatu, maka yang goyang, yang terasa bukan ruangan ini saja, tetapi wilayah yang lebih luas. Amin. Amin. Sampai ayat 2 tadi. Ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Kenapa mesti pakai tanda lahiriah seperti ini? Karena baru pertama kali. Ya. Ada orang-orang yang bawa Roh Kudus ketika kita nyanyi menyembah Tuhan lalu minta Roh Kudus turun. Mereka ketawa-katawa, mana lidah apinya? Oh, gak ono. Mana burung merpatinya? Ini karena pertama kali jadi pakai tanda. Setelah itu nggak perlu lagi tanda-tanda lahiriah, tetapi kita yang jadi api. Kita yang jadi lidah api. Kita berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa surga. Itu perlu puasa.
Kalau bahasa roh pribadi itu membangun diri kita. Ketika kita lemah, tidak bisa berdoa, kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan kasih itu, dan kita bisa berbahasa roh. Maka beban-beban tersembunyi yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu apa itu apa sih. Karena begitu sudah terang dan kita rasa bebas. Itu bahasa roh sebagai tanda kepenuhan. Setiap orang bisa bareng-bareng rame, oke, nggak ada masalah. Dan Rasul Paulus berkata dalam surat Korintus, jangan larang berbahasa roh. Aku berbahasa roh lebih dari kalian. Tetapi kalau mengajar, aku tidak pakai bahasa roh. Aku lebih suka pakai bahasa yang dimengerti. Tapi ayat itu disalah gunakan. Larang loh, dilarang loh. Kalau dalam pertemuan jangan bahasa roh. Orang-orang nggak ngerti, ya mengejar. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau untuk mengajar, kalau saya ini mengajar pakai bahasa Jepang, saudara, wow, pasti saudara makin bilang, oh, ya kan? Bisa loh suatu saat Roh Kudus memberi bahasa roh, bahasa lidah dalam bahasa yang ada di dunia. Ibu Gembala sudah pernah ngomong boi, makanya dia pantas dipanggil Cik. Dan boinya yang tinggi, saudara. Kalau bahasa Jawa itu sudah kromo, bukan hanya kromo, kromo Injil. Itu ya. Baik. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Terjemahan yang lama itu masih bahasa roh. Ini perlu dijelaskan, tapi tidak bisa dalam satu kali ibadah seperti ini. Belum soal. Makanya di pengakuan iman kita tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa roh atau bahasa lidah, tapi glosolan. Lali itu bukan lupa. Dari laleo, omong, memanggil, ya, glosok, tidak. Nah, di situ lidah dalam pengertian bukan hilang ini, tetapi yang diungkapkan oleh lidah, berarti kata-kata. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi Tuhan nanti kasih, lalu kita didorong untuk mengatakan. Jadi kalau ada dorongan seperti itu, saudara jangan ditahan. Jangan saudara pikir jojo tujuh di orang. Ya, baik, lanjut. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bisa dilihat dan dikenal. Ada seorang rekan saya yang bertanya, Pak,
berdoa ditolong oleh Roh Kudus dengan bahasa yang tak terkatakan. Itu artinya dalam hati orang itu jadi tak terkatakan. Ngomong ini kan terkatakan. Tak terkatakan itu ya orang ngomong. Padahal tak terkatakan itu bisa orang iso ngerti tapi ngomong. Jadi aku gak iso bahasa roh tapi ngomong, gak terkatakan dengan akalku, dengan perbendaharaan kataku. Orang Islam tapi jadi tidak terkatakan dengan bahasa yang terbatas. Tidak bisa terlalu tinggi. Karena apa? Yang dikatakan itu memuliakan Allah, menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Sehingga kalau kita tidak terbiasa berkata-kata tentang pekerjaan Allah, orang yang ngomong saudara. Saya jujur sama jemaat, sama keluarga bahwa ada hal-hal yang saya sendiri nggak bisa lakukan dan jarang memikirkan dengan serius, maka saya nggak mungkin bisa mengkhotbahkan dengan baik. Artinya, ya betul-betul saya alami, sehingga saya mengajarnya ya asal ngajar aja teoritis. Kalau kita tidak terbiasa memikirkan dan mengatakan hal-hal yang dari surga, sulit untuk ngomong, saudara. Tetapi kalau kita rindu dan kita membaca Alkitab, maka kita bisa mengatakan apa yang sudah pernah kita katakan, kita baca, lalu kita perkatakan. Nah, kalau itu makin banyak ada di dalam hati kita, kan gampang ngomongkannya. Tapi kalau enggak, gagap, saudara. Tahu gagap? Aku maka Roh Kudus taruh itu dalam kita, lalu kalau penuh, yang keluar itu dari lidah, saudara. Kalau saudara betul-betul benci sama seseorang, tidak kuat, mau mukul orang lain, maka keluarnya kata-kata, tapi tidak ngerasani dengan orang lain. Ya. Itu doa, keluar toh. Tapi kalau kita senang, keluar juga. Yang penuh di hati, itu yang keluar. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, yang keluar kemauan Roh Kudus, kata-kata Roh Kudus. Masuk akal ya? Oke, lanjut. Ini sudah kita sampaikan dalam khotbah 3 pengalaman jemaat Kristus pertama memasuki kehidupan berjamaah. Ada 3: bertobat, berilah dirimu dibaptis, menerima Roh Kudus. Lanjut. 4 kegiatan utama. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Memang dikatakan pengajaran rasul-rasul. Karena waktu itu yang memimpin langsung 12 rasul dari Tuhan. Jadi pengajarannya dari mereka. 2, dalam persekutuan. 3, makan bersama. Jadi kita makan bersama. Tiap minggu makan bersama. 4, berdoa.
Nah, makan bersama itu sudah saya cantumkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, makan bersama secara bersaudara. Baik, lanjut. Ini juga sudah saya sampaikan. Orang percaya yang penuh Roh Kudus adalah kebutuhan terbesar dari jemaat masa kini. Jadi yang dibutuhkan bukan yang kaya saja, yang miskin, orang melebu hitungan, satenya sate piring, dalam fellowship atau keluarga dengan keluarga Patras, ternyata ada yang suka sate piring. 2 kali tak lihat pesenin sate piring. Sampai tak kebok sekali beli sate sugih. Sangat dibutuhkan, saudara. Kenapa? Nah ini alasannya. Karena terjadi kemerosotan rohani. Dalam kitab Wahyu, kemarin sudah saya sampaikan, ada 7 jemaat, hanya 2 yang sepenuhnya dipuji Tuhan Yesus. Ini perwakilan dari gereja waktu itu. Dalam kitab Wahyu itu memang nubuatannya nanti bisa sampai akhir zaman, tetapi pada waktu itu sudah menjadi percontohan. 7 yang diangkat. Itu kalau penelitian namanya apa itu, yang di populasi. Lalu kalau diteliti dari populasi itu sudah bisa rumuskan kondisi wilayah tertentu. 7 yang 2 yang penuh dipuji, yang 5 banyak yang dipukul. Boleh ada daftarnya, itu nanti kita bahas lain kali, atau bisa nanti saya masukkan di renung hati. Berarti 30% saja yang dinilai baik. Gak usah nunggu kitab Wahyu, saudara. Dalam relung hati sudah saya sebutkan jemaat Korintus itu manifestasi Roh Kudusnya luar biasa. Tapi Rasul Paulus salah sudah ada ya di renung hati. Jadi tidak perlu saya khotbahkan. Jadi setiap hari saya khotbah kepada saudara ya. Itu khotbah pendek-pendek dari saya. Walaupun teksnya panjang, tapi kan nggak seperti ini. Tergantung saudara mau merenungkannya 1 menit atau 1 jam. Oke. Korintus saja saudara itu jemaat karunia Roh Kudusnya hebat, tapi moralnya minta ampun. Ada anak yang kawin sama istri ayahnya. Ada? Pengadilan urusan di luar, orang terima diselesaikan di antara orang-orang anggota jemaat, naik ke pengadilan. Dan seterusnya. Jadi sangat dibutuhkan. Jemaat di tempat ini sangat butuh kita, saya dan saudara yang penuh Roh Kudus. Lanjut. Ini sekarang yang akan kita masuki dalam. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran.
Lanjut. Bertekun dalam pengajaran, Roma 6 ayat 17, itu patron atau hormat pengajaran. Lanjut. Ya, saat mereka bersekutu selama 10 hari menunggu janji Bapa. 10 hari disuruh nunggu di Yerusalem, di upper room. Upper itu tinggi. Ternyata di Sukoharjo atau Solo ada ya, Solo. Persekutuan ruang atas, upper room. Nah itu kadang-kadang karena gereja sering makan-makan, upper room-nya menjadi super room. Nah 10 hari ngapain saudara? Kemarin kita doa 40 hari. Pertanyaannya, doa puasa 40 hari. Pertanyaannya, ngapain? Memang bukan berarti terus tidak bekerja dan sebagainya. Tapi apakah doa puasa itu kita nunggu sambil tidur, nunggu sambil yang lain, atau memang doa puasa? Nah ini 10 hari mereka ngapain? Rasa-rasa? Enggak. Mereka share semua yang diajarkan oleh Tuhan, dibagikan, saling diskusi. Jadi sudah mulai dengan bertekun dalam pengajaran. Ya. Sesudah bertobat, percaya dan dibaptis dalam air dan Roh Kudus, maksudnya dibaptis dalam air dan dibaptis dalam Roh Kudus. Hal pertama dan seterusnya yang dibutuhkan adalah pengajaran firman Tuhan yang penuh otoritas dan kuasa. Apa bedanya otoritas dan kuasa, Bapak? Otoritas itu wewenang. Saudara boleh punya sesuatu yang luar biasa, tetapi kalau saudara tidak punya wewenang, nggak bisa menggunakan. Contoh, saudara bisa punya motor, mobil, tapi kalau nggak punya SIM, secara hukum, saudara belum punya wewenang untuk mengendarai motor di jalan raya. Kecuali di halaman rumah, kecuali di lapangan sepak bola, nggak boleh masuk ya. Sedang jatuh. Jadi otoritas itu wewenang, saudara. Saudara punya hak pakai. Ya, luar biasa. Dan kuasa. Kuasa itu tenaga. Kenapa, saudara? Karena ketika kita masuk dalam kepenuhan roh, saudara mulai betul-betul masuk dalam dunia roh. Dan dalam dunia roh itu berat. Baptisan air aja saya arahkan ketika pengarahan mau baptisannya, pelaksanaannya, hati-hati dengan padang belantara. Yesus setelah baptisan air saja, lalu puasa, digoda iblis terus. Kalau betul kau anak Allah, kalau betul kau anak Allah. Jadi peperangan roh.
Apalagi kalau kita mulai dipenuhkan dengan Roh Kudus, mulai memasuki pengalaman-pengalaman roh, maka saudara akan menghadapi iblis secara langsung. Kalau Roh Kudus itu parakletos. Parakletos itu membantu, menasihati, menjadi apa itu? Pembela. Parakletos. Kalau iblis dia bolos. Bukan dia bolos ya. Dia bolos, penipu besar. Nah, kalau kita tidak penuh dengan firman, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, lalu dihapusi, saudara, takut. Adam dan Hawa dihapusi oleh iblis. Apa kata firman Tuhan? Meragukan firman. Apa katakan kalau kamu makan, ambil, makan, dan seterusnya. Lalu dia bilang, enggak, kamu nggak bakal mati kalau makan. Justru kamu akan jadi seperti Allah. Dan karena tidak penuh, walaupun sudah dinasihati, ketika Adam diciptakan kan sudah dipesan, semua boleh kau makan, tapi buah yang di tengah itu tidak boleh kau makan. Buahnya yang dilarang wong siji. Dasar belagas. Katut saudara. Katutnya apa? Bukan hanya lihat buahnya. Wah ini memang sedap dipakai orang. Kita itu apa? Orang larang bisa, mereka ngambil. Tapi kepencut kalimat tipuan iblis, kamu menjadi seperti Allah. Padahal mereka harus tahu sebetulnya mereka sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Harusnya kalau tahu firman, ngerti pengajaran firman, aku wis serupa dan segambar Allah. Tapi Adam kedua, Yesus Kristus di padang belantara, padang gurun. Kalau kami betul-betul anak Allah, kemudian enggak ada huruf tulis. Nah, bagi Yesus yang diketawain itu si iblis. Kalau memang benar kamu anak Allah, aku memang anak Allah, kamu nggak perlu bukti. Hakmu apa anak Allah? Saya tidak mau tiba-tiba mau takut tapi tidak mau kasus ijazah palsu dan sebagainya. Suruh membuktikan bahwa diduga mau selesai. Padahal kalau diduga juga tidak selesai. Tapi tidak perlu saudara memang reaksi kok. Justru kamu yang tidak percaya buktikan kalau ijazah itu palsu. Jadi kalau saudara lihat itu, maka saudara bisa mengerti sokol yang mengerti betul soal itu, sokol sih orang ngerti apa-apa jenis, tapi koyok ngerti-ngerti ya. Nah ini kita masuk dalam peperangan rohani. Oleh karena itu perlu tahu aturan-aturan rohani. Sehingga cara hidup jemaat pertama itu bertekun dalam pengajaran. Mari kita perhatikan beberapa ayat pembanding, saudara. Kita tidak pelan-pelan membacanya, tetapi saya akan memberi garis besarnya. Yesaya
pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab itu umatku harus pergi pembuangan, dibuang. Kenapa dibuang? Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Jelas ya? Orang-orang yang mulia akan kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Kenapa mereka dibuang? Karena tidak mengerti apa-apa. Kita jadi Kristen berapa lama? Pertanyaannya, apakah saudara sudah banyak mengerti firman? Setelah mengerti firman, ya kita semua bertumbuh, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa saya menguasai semua, enggak. Tapi jangan sampai orang ngerti opo-opo. Jelas ya? Hosea 4 ayat 6. Sering yang dibaca itu Amsal atau Pengkhotbah, tapi ini Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu sebagai imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak. Saya pernah berkata bahwa orang yang sering lupa itu cuma rumusan saya, tidak melalui penelitian psikologi dan sebagainya. Orang yang sering lupa, kalau lupa A, berarti A itu tidak terlalu penting bagi dia, maka gampang dilupakan. Tetapi kalau sesuatu itu betul-betul penting bagi saudara dan berharga, sulit melupakan. Bahkan orang benci aja, kalau bencinya sudah mengakar, sulit melupakan. Ini firman Tuhan dilupakan. Makanya disebutkan umatku binasa karena tidak mengenal. Pengajaran sangat penting. Saudara, sangat penting. Ketika saya tergerak untuk mengambil S2, sebetulnya untuk pendeta lebih mentereng. Kalau gelarnya S2-nya MTH, Master Theology. Wow. Tapi saya sudah bergumul dalam doa dengan dua alasan. Yang pertama, MTH di sekolah tersebut ternyata isinya bukan teologi yang full, tapi lebih cenderung ke leadership, kepemimpinan. Dan saya orangnya terlalu lurus gitu ya. Teologi ya teologi ya tekanan. Kepemimpinan ya engkep gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, sudah banyak pendeta MTH belajar. Maka saya karena senang mengajar dan karunia mengajarnya cukup lumayan,
Maka saya masuk pendidikan. Dan ternyata betul, begitu Roh Kudus itu kalau memimpin ada banyak hal yang sarjana teologi ini tidak tahu bagaimana caranya ngajar. Padahal kerjaan saya ngajar. Penting. Saudara nggak perlu ngajar, tapi saudara harus belajar. Ya, jadi pengajaran itu sangat penting. Kisah Rasul 5 ayat 2. Makanya saya kaget kok di sini isi kritik. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Terus terang ayat ini sempat menantang saya, waktu titik-titik begitu. Setiap hari mengajar. Dan mereka jemaat tak kumpul setiap hari ajar, saudara belajar oposisi. Makanya saya pikir semua kan punya handphone. Ya, melalui tulisan. Pengajaran penting, saudara, dan saya ingin terus-menerus membawa saudara untuk belajar bersama. Pasal 17 ayat 10 sampai 12. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wow, setiap hari menyelidiki. Benar enggak ya? Bukan meragukan, tapi memang benar-benar pengen tahu kebenaran. Sehingga kalau ada yang palsu, mereka langsung ngerti. Karena apa? Yang benar betul-betul dipelajari. Kemarin ketika Bapak Yusuf pendeta PHTS, saudara, saya berdiri satu masukan. Hanya ilustrasi. Kalau kita mau tahu uang palsu dan tidak tertipu, tak usah mempelajari uang palsu sampai jelimet. Pelajari saja uang yang asli. Begitu ada uang palsu, langsung saudara tahu ini palsu. Amin. Kalau saudara ingin tahu tempat-tempat yang penuh iblis, saudara tidak perlu belajar masuk iblis itu kayak apa ya? Jauh sekali. Nanti saudara tambah ketarik. Ada seorang pendeta yang ingin tahu apa itu?
gereja setan itu kayak apa? Diam-diam dia masuk gitu ya. Oh jadi semua, pelajarannya gereja setan itu gini. Pertama aman. Tahu-tahu apa saudara? Makin lama dia makin tidak bisa lepas. Sehingga dia hampir saja ikut masuk di tempat korban dan sebagainya. Dan waktu itu dia hanya jerit, Tuhan ampuni saya. Lepaskan saya, tarik saya keluar dari tempat ini Tuhan. Kalau enggak, saya masuk. Terpantau keluar. Kalau saudara ingin tahu yang tidak benar, tidak usah selidiki yang tidak benar. Tidak usah ngicipi yang tidak benar itu kayak apa. Tapi nikmatilah yang benar. Amin. Maka begitu yang tidak benar masuk, saudara langsung prosok. Amin. Makin masuk di tempat yang benar. Firman Tuhan. Terus Efesus 6. Ayat 17 dan 18. Dan terimalah petopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dan seterusnya. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Ketopong keselamatan dan pedang roh betul, yaitu firman. Lalu berdoa di dalam roh. Firman di tangan dan kiri. Ada apa? Doa dalam roh. Nah, nyanyinya bukan itu. Aku tangan. Amin. Ya, lanjut. Roma 6 ayat 17 sudah ada ayatnya di situ. Namun namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu berdosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Kata pengajaran tak kasih bintang, saudara, di situ. Penjelasannya di bawah. Pengajaran itu bukan asal mengajar, tetapi pengajaran ini adalah pengajaran dasar, format atau bentuk pengajaran. Artinya apa? Cetakan untuk ngecor membentuk sesuatu secara mendasar. Jadi Alkitab ini, firman itu seperti apa? Tataan cetakan. Lalu saudara dicor di dalamnya. Sehingga firman itu menggarap-garip dalam hidupmu. Amin. Muka kita kayak muka firman. Bukan firman Syah, bukan firman Toh. Hati kita penuh dengan firman. Jadi ini pengajaran dasar. Perlu supaya cetakan kita sama semua. Sudah serupa dan segambar dengan Yesus. Firman menggarap-garip di dalam hidup kita. Hidup di dalam roh. Wow.
Lanjut. Bertekun dalam pengajaran apa yang diajarkan di jemaat perdana itu. Pengajaran firman itu banyak, saudara ya. Tapi yang diajar, saya pelajari, itu ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, soteriologi. Soter itu selamat. Soteriologi itu pelajaran pengajaran tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia, bukan perbuatan kita. Itu soteriologi. Perasaan. Kristologi, pengajaran tentang Yesus Kristus itu siapa, kayak apa, dan seterusnya. Lalu pneumatologi, itu pelajaran tentang Roh Kudus. Misiologi, pengajaran tentang penginjilan. Mereka coba menguji sehingga seluruh Asia dikuasai dan seterusnya. Dan mereka mengacaukan dunia dalam tanda petik. Ada terjemahan menjungkir balikkan dunia. Lalu eskatologi, itu pelajaran akhir zaman. Itu yang dipelajari. Saudara, nah itu yang akan kita pelajari pelan-pelan tanpa rasa gitu ya. Dengan baca renung hati, maka tanpa rasa saudara nanti akan terus diisi dengan firman. Lanjut. Ini kesimpulannya di pengajaran. Dalam hal ini karena kaitannya dengan Pentakosta, maka saya batasi dulu dengan bahasa roh. Dan saya yakin ketika saya menyampaikan sederhana, saudara sudah paham. Oh ya. Pneumatologi khusus hal bahasa roh. Bahasa roh hadir sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus untuk semua orang atau tubuh Kristus sendiri-sendiri atau bersama-sama. Semua bisa. Ketika saudara penuh Roh Kudus berbahasa roh, rame-rame semua, tidak masalah. Tapi masing-masing membangun dirinya sendiri. Ya, yang membangun yang lain. Kalau yang lain belum bahasa roh, lalu saudara di sampingnya berbahasa roh, dia tidak ngerti. Tapi kita tidak ngerti. Kita yang kena bahasa roh itu. Roh Kudus berbicara kepada Allah, nah pasti benar. Apa yang kita tidak mampu doakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahasa roh dalam manifestasi karunia Roh Kudus. Tidak semua orang, tidak semua tubuh Kristus bergantian dan lebih berguna kalau disertai karunia menerjemahkan. Dan paling efektif karunia berbicara. Jadi ketika kita ramai bahasa roh, tiba-tiba ada satu yang lebih tinggi suaranya dari yang lain. Itu karunia, manifestasi karunia. Maka yang lain harus diam. Kadang-kadang kita kan tidak ngerti lah, makanya pengajaran perlu. Tidak ngerti, bikin buat terus. Kita tidak cuma buat terus. Belok-belok apa. Tapi begitu ada satu yang tinggi, semua bisa dengar. Diam. Lalu tunggu. Yang paling bagus, karunia bahasa roh itu ada yang menerjemahkan. Aku dengan bahasa yang dimengerti. Lalu ini gantian.
Bisa satu manggap, terus karunia menerjemahkan. Bisa manggap, karunia bahasa roh lagi. Karunia menerjemahkan. Tertib saudara. Itu yang dimaksud oleh Paulus di dalam pertemuan untuk mengajar, untuk saling membangun, perlu karunia. Dan itu tidak semua bisa. Itu menurut apa yang Tuhan mau. Tapi kalau bahasa roh sebagai tanda kepenuhan, semua dikasih. Tapi kalau karunia bahasa roh dalam arti manifestasi, itu tidak semua. Nah, paling bagus adalah nubuat. Kalau nubuat langsung pakai bahasa Indonesia. Kalau kita di sini. Atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa kurang ngerti. Jelas, saudara ya? Baik, saya hentikan sekarang. Karena waktu saya terbatas. Sudah lewat catanya harusnya sampai jam 9. Tapi saya mulai tadi sudah hampir jam 8. Jam 8 kurang 5 menit. Jadi sampai di sini dulu saudara, kita masih punya waktu. Dan kalau tidak bisa dikhotbahkan, saya akan masukkan di R2A. Ya, oke. Baik, kita berdoa. Kita akan masuk dalam perjalanan. Bapa, kami bersyukur kami adalah umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Isi kami terus dengan firman-Mu. Roh Kudus, beri kami otoritas dan kuasa, sehingga kami menjadi jemaat yang hidup, yang sehat dan yang benar, dan akan betul-betul menjadi berkat besar. Pertama untuk diri kami sendiri, kedua untuk keluarga kami, dan untuk komunitas di mana Engkau tanamkan. Ubah hidup kami ya Roh Kudus. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Berkati kami karena ini bukan sekedar acara lahiriah, tetapi Roh-Mu ada di dalam. Kuasa tubuh Kristus ada di dalam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohon doa ini. Amin. Pulihkanlah keadaan kami. Kita rindu pemulihan dari Tuhan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kepada saudara akan dibagikan roti dan kunciran. tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, anugerah yang luar biasa. Dia firman yang menjadi daging, dan sekarang kita akan makan perjamuan bersekutu dengan tubuhnya. Imani, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Darahnya menebus, mengampuni dosa kita. Amin. Dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Imani itu. Amin. Apapun yang ada dalam hidup kita, jamuan ini bukan sekedar makan sebuah sepotong roti dan minum sekawan kecil air anggur, tetapi persekutuan dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, segala kuasa ada di dalam tangannya, dan apapun yang kita minta dalam namanya, Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Mari kita minum dengan percaya, karena Dia yang berjanji itu ya dan amin. Saudaraku, bukankah cawan yang bersisi air anggur, yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan menteraikan dengan tubuh dan darah yang sendiri, sehingga saat ini mengalir dalam hidup kita semua kekayaan, kemuliaan, dan berkat yang sudah disediakan dari surga menurut kebutuhan kita, tetapi juga menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita terus bersemangat untuk belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kalau belajar kok kadang-kadang kita bosan ya saudara. Belajar lagi. Tapi ketika kita menikmatinya, maka yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan, ya. Sehingga kita pengennya mau lagi gitu ya, nggak pernah puas ya, nggak pernah puas karena dengan Tuhan itu kita menikmati sesuatu yang sangat-sangat melegakan, memuaskan hati kita. Amin. Terima kasih Pak Gembala firman-Nya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, pengumuman nanti hari Kamis besok kita diundang untuk bersama-sama mengenang kepulangan saudara kekasih kita Ibu Retika Rabien jam 6:30 malam. Tempatnya di gereja, ya, tempatnya di gereja karena rumahnya sudah ditempati orang lain, ya.
Jadi keluarga minta ditempatkan di gereja. Ya, kita akan berkumpul bersama-sama, bersukacita, memuji Tuhan, dan mereka mengundang kita di rumah kita. Haleluya. Enak toh, mau diundang ke rumah dewe enak ya. Puji Tuhan. Jadi nanti hari Kamis jam 6:30 di tempat ini. Dan untuk besok hari Minggu kita akan masuk minggu yang kedua dan kita akan dilayani nanti dari gereja induk. Ya, siapkan diri, siapkan hati kita. Nah, saya rindu, saya nggak tahu nanti PRBK siap nggak besok minggu melayani. Full band, ya, full band. Terus drum berapa nganggo acungnya. Kami kemarin saya kami baca dari Semarang, saudara. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Kalau bisa nanti PRBK siap ya melayani minggu kedua ya. Nah, full singernya ada, BL-nya ada. Aku tak menikmati di sana. Iya, puji Tuhan. Itu saja saya kira. Tidak ada hal yang lain. Oh iya, sebelum yang ulang tahun nanti PRBK mohon maaf kemarin terpaksa diliburkan lagi karena listrik kita meternya error, saudara. Ya, jadi saya harus menunggu perbaikan dari PLN. Cukup lama ternyata saya harus call ulang setelah pengajuan masih call ulang lagi dan puji Tuhan akhirnya kita mati dan bisa lagi ya. Saya sudah berpikir dalam hati sampai nggak beres hari kemarin berlanjut sampai hari ini sampai Pak Gembala udah guyonan terus ibadah libur waduh libur senang saya diliburkan ya kalau kita nanti bersama di hadapan Tuhan ya. Jadi saya sudah berpikir sudah kok besok nganggo gitar kentrong wae ramu gitar kentrong ya nyanyi oplok panter begitu ya. Kenapa tidak? Dulu kita mulai juga orang yang sopo ya, orang yang musik, orang yang opo ya, bisa kok. Apalagi karena kami puji Tuhan, Tuhan selesaikan semua tepat pada waktunya ya, sehingga kami bisa berlatih, bisa berlatih dan kita bisa beribadah dengan baik hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk doanya buat kami kemarin dengan keluarga di Agar ya, kami dari Semarang selesai ibadah yang mereka ibadah di gerejanya, kami ibadah online di rumah. Terus kami berangkat ke Agar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan banyak hal. Saya sebenarnya fisiknya sedang drop, tidak baik-baik saja sampai Pak Gembala sudah bilang lagi tidak jadi berangkat, jangan mesake nanti anak-anak. Terus narap-narap ya, apalagi yang dari Singapura datang, mana omanya yang omnya udah ada kan, jadi ya sudah tidak berangkat. Puji Tuhan saudara, selama di sana saya baik-baik saja. Bahkan saya tidak terbatuk-batuk seperti ketika di sini. Tapi begitu saudara, mulai naik mobil terus kepingkel-pingkel menandakan lewat ya. Sampai tadi malam cucu yang di sini, Oma kok batuknya tidak bisa disuruh nggak ngerti sayangnya. Makan kencur mah, malah itu Oma sudah tahu kencur sampai annya. Di atas ada pohon kencur sudah. Khusus pilih gitu, samakin kadang makannya. Tapi ya memang Tuhan masih izinkan. Saya nggak tahu mungkin sampai bangunan selesai. Guli-guli mikir bangunan. Tukangnya sampai ramai dari bayaran loh saudara. Harus disumpahin. Tukangnya kan dari bayaran. Peti karena waktu itu ya. Nah, sudah disiapkan. Ya, baik puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yang ulang tahun sepanjang minggu ini ada sama yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin. Oh, yang minggu kemarin ya, maksudnya sepanjang minggu ini dan yang kemarin belum didoakan, boleh silakan maju ke depan. Ya, berdiri. Tidak ada. Dan seminggu kemarin juga nggak ada yang ulang tahun. Minggu ini juga nggak ada. Sepinian. Ya harus tunggu bulan Februari dari
Minggu ketiga, oke. Minggu ketiga, oke. Ya baik, puji Tuhan kalau ada. Ya Pak Gembala, tutup berkat sekalian berdoa. Berkat Tuhan akan bersama. Dan bersaudara, orang pakai itu. Ya kita berdiri saudara, sudah ada yang menunggu kita di tengah. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan apa yang sudah tersedia, akan kita makan bersama, makan secara kekeluargaan, dalam kasih Kristus, saling memberkati, saling membangun, sehingga semakin akrab satu keluarga, tak terpisahkan, tak tergoyahkan. Sekarang nikmatilah semuanya ini, dan nanti pulanglah dengan penuh sukacita dan pembaharuan dari Roh Kudus. Amin. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.